Nia, Iya. di negeri ini ada yang sangat takut loh pada KPK. Waduh, siapa ya yang takut? Takut juga pada kejaksaan. Betul. Takut pada presiden. Banyak, Iya, ya. tapi anehnya nggak ada yang takut sama Tuhan. Wah. Aduh. Nah, kayak gini nih kasus salah satunya kasus korupsi dan haji, ya kan? Iya betul, dosa banget lah pokoknya ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya buka suara. Oke. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Nah, ya. Selain itu pemirsa, kata KPK juga ada perbuatan melawan hukum. Ada dugaan memperkaya diri sendiri atau orang lain, bahkan korporasi. Waduh. Jauh. Kita sering dengar nasihat orang tua, "Nak, takutlah sama Tuhan." Tapi agaknya nasihat itu tidak berlaku nih buat mantan Menteri Agama kita, Bapak Yakut Holil Kaumas. Beliau ini unik. Takut sama KPK, iya. Takut sama kejaksaan, jelas. Takut sama presiden, pasti. Tapi giliran sama Tuhan, waduh, nekatnya luar biasa. Dana haji, duitnya tamu Allah disikat juga. Bayangkan, Nek Ija di kampung nabung puluhan tahun jual pecel buat naik haji. Antrenya bisa sampai kiamat kurang 2 hari, saking lamanya. Nah, di tengah antrean panjang itu, pemerintah Arab Saudi berbaik hati nih. Kasih bonus kuota tambahan 20.000 jemaah. Tujuannya mulia, biar antrean yang paling panjang itu bisa dipotong. Aturannya jelas, undang-undang bilang, dari kuota tambahan itu 92% alias 18.400 kursi harusnya buat jemaah reguler kayak Nek Ijah. Sisanya yang 8% baru buat haji khusus. Tapi bapak mantan menteri kita punya matematika sendiri nih. Simsalabim, angkanya disulap. Tiba-tiba jatah rakyat kecil dipotong habis-habisan. Dari jatah 18.400 disunat jadi cuma 10.000. Sisanya dikasih ke haji khusus. Ya, tahulah ya, haji khusus itu cuannya lebih gurih lagi. Nah, kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara. Ya, rekan-rekan catat nih, bahwa kuota itu yang 20.000 itu diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia kepada negara Republik Indonesia. Bukan diberikan kepada perorangan nih. Bukan diberikan kepada Menteri Agama, bukan. KPK akhirnya gerah juga nih. Jumat 9 Januari kemarin jadi Jumat Keramat. Status Pak Yakut resmi naik pangkat, jadi tersangka. Nggak sendirian, dia ditemani mantan staf susnya Gus Alex dan bos travel haji. Modusnya diduga ada kickback. Itu loh istilah keren buat uang terima kasih alias suap. KPK menduga negara rugi sampai 1 triliun rupiah. Itu nolnya banyak banget, Pak. Kalau dibeliin kurma bisa buat buka puasa satu Indonesia setahun penuh. Pada pelaksanaannya kemudian itu kan sudah ada undang-undangnya. Nah, di undang-undangnya itu disebutkan bahwa untuk kuota haji itu 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Ya seperti itu. Jadi kuota pemerintah ini nih, kuota negara ini, kuota yang diberikan oleh ini ke negara ini. Nah itu dibagi seperti itu, udah ada undang-undangnya, udah ada aturannya. Tapi kemudian oleh Menteri Agama pada saat itu, dari ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 10.000, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. KPK sudah geledah sana sini, rumah dicondet, kantor travel, sampai ruang kerja di Kemenak. Hasilnya ada aset rumah, mobil, sampai tumpukan dolar yang disita. Pak Yakut pas diperiksa 9 jam diam 1000 bahasa. Mungkin lagi puasa bicara kali nih, atau bingung mau ngarang alibi apa. Pemirsa, ini bukan sekadar soal angka atau pasal korupsi. Ini soal hati nurani. Jabatan itu Menteri Agama, mengurus urusan langit, tapi kelakuannya sangat duniawi.
Pak Yakut dan kawan-kawan diduga memalak jatah tamu Tuhan demi memperkaya diri. Padahal kuota itu harapan bagi ribuan lansia yang ingin mencium Ka'bah sebelum menutup mata. Pesan moral ini sederhana. Kalau jadi pejabat, jangan cuma baju dan jabatannya yang agamis, tapi kelakuannya ateis sama hukum. Ingat Pak, KPK bisa menangkap di dunia, tapi pengadilan akhirat tidak ada uang jaminan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Loka TV.